Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan video yang ketiga ini, salah satu penyebab utama rusaknya dan hancurnya akhlak dan kepribadian adik-adik kita di usia 13 tahun sampai dengan 20 tahun atau remaja menjelang dewasa. Yang sebelumnya telah kita jelaskan, nomor 1 handphone, nomor 2 pergaulan. Yang sekarang kita memasuki itu yang ketiga, lingkungan. Lingkungan juga merupakan salah satu faktor pendukung rusaknya akhlak dan kepribadian adik-adik kita. Kenapa demikian? Anda bayangkan, kita berada di lingkungan orang-orang yang tidak baik akhlaknya, yang tidak menerapkan norma-norma kesopanan, norma adat, norma susila, norma agama. Saudara-saudariku, di lingkungan kita orang bebas mabuk-mabukan, terbiasa mencaci maki sesama tetangga dengan orang tua, dan maaf, bebas orang untuk kumpul kebo yang tidak tahu, bahkan tidak tahu apakah mereka suami istri atau tidak. Mereka mesra-mesraan di depan umum. Yang perempuan terbiasa memakai pakaian yang terbuka, yang nampak sedikit aksesorisnya, memperlihatkan tubuhnya. Nah, Anda bayangkan, setiap hari itulah yang dilihat oleh anak-anak kita atau adik-adik kita. Mereka lewat, tampaklah hal-hal tersebut oleh mereka. Anda bayangkan, di usia mereka lagi labil-labilnya, sedang penasaran-penasarannya, apalagi mereka lihat melalui media sosial atau situs-situs tertentu sama dengan situasi di lingkungannya. Tentu di hatinya akan menimbul desakan-desakan ingin berbuat seperti mereka, ingin merasakan seperti mereka. Untuk itu, bijaklah kita memperhatikan lingkungan kita untuk anak-anak dan adik-adik kita. Dan selanjutnya yang keempat, yaitu kurangnya perhatian orang tua. Di sini saya berharap para bapak ibu atau orang tua selama ini dengan alasan-alasan sibuk kerja, pergi pagi, pulang sore. Apalagi kita-kita yang tinggal di kota-kota besar, yang sehari-harinya macet. Masuk kerja jam 7. Tentu dikarenakan macet, berangkat dari rumah jam setengah 5. Nanti pulang sampai ke rumah jam 8 malam. Pergi kerja, anak belum bangun. Pulang kerja, anak sudah tidur. Kapan waktu kita? Nah, ketika libur kerja, malah sibuk dengan hobi yang lain. Misalnya olahraga, mancing, atau lain-lain. Sehingga tidak ada waktunya untuk memperhatikan anak-anaknya. Untuk ibu-ibu dengan alasan sibuk mengurus rumah tangga, masak, mencuci, mengurus adik-adiknya yang masih kecil. Nanti setelah selesai pekerjaan tersebut, malah sibuk main handphone. Sibuk main media sosial, sehingga anak pergi sekolah, pergilah, paling menyiapkan bekal, ngasih uang jajan, pergilah ke sekolah, diantar sampai ke pintu. Nanti jika anak pulang sekolah, pulanglah, masuk rumah, anak tidur. Seorang ibu tetap sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Tidak pernah ditanya atau jarang sekali ditanya, gimana nak sekolahnya hari ini? Gimana nak? Apakah baik-baik aja nak? Pelajaran hari ini gimana? Apakah bisa? Kata-kata itu sudah sangat jarang di zaman sekarang.
saudara-saudariku. Bahkan anak belum makan pun tidak ditanya, apakah udah makan atau belum. Akhirnya anak besarlah sendiri. Besar dengan sendirinya, mengurus dirinya sendiri, berpikir sendiri. Mereka menganggap orang tua tidak tahu dan tidak mau tahu. Bayangkan saudara-saudariku, untuk ayah bunda atau orang tua yang dua-duanya bekerja. Pergi pagi, pulang malam. Dua-duanya. Bagaimana nasibnya seorang anak? Anak cuma sebatas kenal, oh ini ayah, oh ini ibu. Hanya sebatas itu. Mereka diurus oleh seorang pembantu atau pengasuh yang masakkan pembantu, yang mengurus pakaian pembantu, mempersiapkan ke sekolah pembantu, pembantu yang membesarkan anak tersebut. Sehingga apa jadinya? Bayangkan, jadi untuk Anda para orang tua yang hanya sibuk dengan kegiatannya sendiri, memang kewajiban kita untuk mencari nafkah untuk mereka. Tetapi ingat, untuk apa kita punya uang banyak? Untuk apa kita punya harta yang berlimpah? Kalau anak kita tidak ada akhlaknya, anak kita sudah hancur dan sudah rusak akibat keegoisan kita. Hanya mengejar dunia. Ingat Bapak Ibu, anak adalah titipan bagi kita. Anak adalah cermin diri kita. Kalau kita memperhatikan mereka, kalau kita menyayangi mereka, maka nantinya di masa tua kita, merekalah akan mengurus kita. Bayangkan sebaliknya, kalau kita tidak open dengan mereka, hanya memberikan materi, hanya memberikan uang atau fasilitas, mereka besar dengan sendirinya dengan pola pikir mereka. Ya, kalau mereka dapat pergaulan yang baik, dapat teman yang baik dan pergaulan yang baik. Kalau tidak, mereka hancur, mereka rusak akhlaknya, mereka rusak pribadinya. Sehingga harta yang kita cari tadi pun sia-sia, yang ada malah tambah rusaknya mereka. Nanti di akhir video saya akan berikan solusinya. Bagaimana sebenarnya kita para orang tua. Lanjut part keempat. Saya jelaskan nanti saya baru berikan pandangan dan solusi untuk itu. Jangan di skip, jangan dilewatkan. Ikuti agar Anda tidak gagal paham.